Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan 5 strategi cara kita menyusun proposal skripsi sampai menjadi sebuah paper ilmiah yang siap kita submit ke jurnal. Saya rangkumkan 5 strategi ini dalam kuliah online ini. Yang pertama nanti ada metodologi penelitian dan bimbingan skripsi. Kemudian yang kedua ada trik menentukan judul proposal skripsi. Kemudian yang ketiga ada manajemen referensi, yang nanti cara cepat menulis daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Kemudian yang keempat nanti ada cek plagiat dan cara memperbaikinya. Kemudian yang terakhir adalah strategi menyusun paper ilmiah sehingga nanti bisa kita publish ke jurnal. Kuliah online ini gratis. Nanti teman-teman baik mahasiswa ataupun dosen ataupun guru yang sempat menonton video ini sampai selesai, nanti dikirimkan aja screenshot dalam form registrasi yang ada di deskripsi dari video ini. Yang pertama, tidak boleh di skip supaya nanti apa yang disampaikan benar-benar nyampe dari awal sampai akhir. Kemudian nanti silakan setelah menonton mengisi form registrasi sambil menunjukkan screenshot bahwa sudah menonton. Kemudian nanti akan dikirimkan sertifikat bahwa sudah mengikuti kuliah online ini. Nanti sertifikat akan dikirim ke email. Selamat menonton. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika video ini nantinya bermanfaat, bagus, menarik, silakan di-share ke teman-temannya yang lain sesama mahasiswa, lebih khusus kepada mahasiswa yang sedang menyusun proposal skripsi atau proposal penelitian atau proposal tugas akhir. Terima kasih. To the point saja. Tadi sudah saya memberikan pengantar tentang kuliah online 5 strategi menyusun proposal skripsi hingga menjadi paper ilmiah. Jadi kegiatan ini gratis. Sertifikat nanti diberikan bagi orang yang sudah menonton dari awal sampai terakhir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saharudin, SPD MSI, salah seorang dosen di program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Mataram. Keseharian saya selain mengajar adalah mengurus atau menjadi pengelola jurnal yang alhamdulillah sekarang sudah terakreditasi Sinta 3 dan sedang proses evaluasi untuk reakreditasi dari Sinta 3 ke Sinta 2. Di samping itu juga jadi pengelola di jurnal lain seperti Pedagoria. Kemudian di luar kampus juga ada Jartika di teman-teman kolaborasi riset. Ada Jartika, ada JP3M di bidang matematika juga. Kemudian ada JPMB. Sedangkan untuk jurnal pengabdian di kampus sendiri saya pengelola di jurnal Masyarakat Mandiri yang sekarang sudah terakreditasi Sinta 4. Oke, to the point. Saya berharap bahwa video ini ditonton sampai selesai. Ambil beberapa poin penting yang mungkin bisa diterapkan nantinya. Jika ada misalkan perbedaan pendapat apa yang saya sampaikan dengan dosen yang lain yang mungkin lebih ahli di bidang proposal skripsi hingga menyusun sebuah paper, maka ambillah yang terbaik itu. Artinya apa yang saya sampaikan ini masih bersifat relatif, hanya bersifat sebagai referensi bagi teman-teman yang sedang menyusun proposal skripsi hingga nanti menjadi sebuah paper. Oke, langsung yang pertama adalah metodologi penelitian dan bimbingan skripsi. Jadi yang pertama saya sampaikan dulu adalah alur penyusunan skripsi atau penelitian.
Biasanya skripsi ini didahului oleh sebuah mata kuliah, yaitu metode penelitian. Di setiap kampus biasanya berbeda nama mata kuliah, tapi intinya adalah sama. Yang jelas setiap program studi pasti mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir. Nah, biasanya ada beberapa kampus yang mengajukan satu saja judul, ada yang 3 judul, ada yang 5 judul, yang nantinya itu diserahkan ke komisi skripsi atau komite skripsi atau langsung ke program studi. 3 judul biasanya nanti akan dipilih 1 judul yang terbaik. Nah, kemudian nanti setelah diajukan, kemudian nanti komisi skripsi atau program studi rapat musyawarah untuk menentukan judul mana yang terbaik, yang benar-benar update. Kemudian selanjutnya setelah judul kita diterima, maka judul ini kita bawa ke pembimbing atau biasanya kita nyebut dosen pembimbing. Ingat, kita bawa yang pertama itu ke pembimbing 2. Kalau yang pembimbing 2 ada, karena ada beberapa kampus yang pembimbingnya ada 2, bahkan ada yang 1, bahkan ada yang 3, bahkan ada yang 4. Jadi kita bawa ke pembimbing yang nomornya paling besar dulu, misalkan pembimbing 2, baru nanti ke pembimbing 1. Karena biasanya pembimbing 1 itu yang lebih pakar, lebih senior, lebih ahli untuk topik yang kita ajukan tersebut. Apakah kita cuma membawa judul? Biasanya ada juga dosen yang mensyaratkan membawa deadline. Jadi kita bawa garis besar atau istilahnya kita sering sebut dengan daftar isi. Kita bawa daftar isi apa aja yang akan menjadi isi-isi dari poin-poin penting dari proposal atau skripsi kita. Kita bawa ke, jangan lupa kartu konsultasi. Itu sangat penting. Kemudian yang kedua, jika nanti setelah sisi judulnya, maka kita disuruh menyusun proposal. Ada dosen yang meminta nyusunnya per bab, ada dosen yang meminta nyusunnya langsung sampai bab metodologi. Jadi lari ke dosen pembimbing. Meskipun dalam satu program studi biasanya konsep pemikiran setiap dosen pembimbing itu beda-beda. Ada yang maunya langsung ke bab 3 sampai daftar pusaka, ada yang maunya per bab step by step. Intinya disusun proposal. Kemudian ini nanti bimbingan sampai ACC, di pembimbing 2 terlebih dahulu, ACC di pembimbing 2 baru ke pembimbing 1. Setelah itu baru seminar proposal. Seminar proposal atau sempro. Ada program studi yang biasanya mensyaratkan ada kartu pernah mengikuti seminar proposal. Jadi saya sarankan kalau misalkan ada teman Anda di kampus Anda yang sedang akan mengadakan seminar proposal skripsinya, maka ikutlah. Dari situ nanti kita akan mendapat gambaran, seminar proposal itu seperti ini, tanya jawab itu seperti ini, diskusi itu seperti ini, cara penyampaiannya seperti ini. Dan di samping itu juga Anda akan mendapat ilmu tambahan dari topik riset yang diangkat oleh teman Anda tersebut. Kemudian saya sebut ini ujian batin ya, karena memang tahap paling lama dalam sebuah menyusun proposal itu adalah dari lapangan, kemudian mengikuti proses bimbingan. Inti dari semua itu adalah Anda harus ikhlas dan sabar bahwa Anda sedang menuntut ilmu. Tidak boleh kita berkata jelek atau menjelek-jelekan atau mengungkit dosen kita suka terlambat, sudah dijanjikan jam 10 mau bertemu tapi ternyata diundur, setelah diundur ternyata maunya besok, setelah besok maunya minggu. Karena dosen itu harus kita pahami bersama, dia punya sekian mahasiswa dan kegiatannya bukan hanya di kampus, tapi dia punya kegiatan mungkin di luar. Karena seorang dosen itu punya 3 kewajiban. Pertama dia harus mengajar, kemudian yang kedua dia harus riset, penelitian, kemudian yang ketiga dia harus pengabdian masyarakat. Jadi dari sini Anda harus sabar dan ikhlas menghadapi dosen yang mungkin jam terbangnya terlalu banyak. Saya berpesan kepada Anda yang membaca video ini, setengah dari kesuksesan hidup kita itu adalah hormat sama guru. Setengah dari sukses hidup kita ini adalah hormat kepada dosen. Sami'na wa ata'na. Itu yang harus diingat, karena keberkahan itu ada pada guru, keberkahan itu ada pada dosen.
hati-hatilah dalam SMS dosen. Pakai atau gunakan kode etik cara SMS dosen. Jangan meng-SMS atau WA dosen sama halnya kita WA dengan teman kita, dengan adik kita. Ucapkan salam yang baik, perkenalkan diri Anda, apa maksud tujuan Anda, kemudian tutup dengan salam. Itu kode etik standar yang harus kalian gunakan dalam menjalani proses riset atau bimbingan skripsi ini. Jadi nanti setelah seminar proposal, kemudian Anda validasi instrumen. Nanti yang menggunakan lembar soal, validasi soal, angket, berarti validasi angket, lembar observasi, divalidasi. Kalau dia mengembangkan produk, software, LSKS, buku, maka itu harus divalidasi dulu. Setelah valid, baru terjun lapangan. Terjun lapangan bagi orang yang risetnya di lapangan. Kalau studinya pustaka, berarti ke perpustakaan, atau di tempat yang lain. Nanti tujuan studi lapangan itu adalah mengambil data. Kalau yang melakukan eksperimen di bidang pendidikan mungkin pergi mengajar. Yang mengembangkan software mungkin pergi uji coba produk. Nah, setelah terjun ke lapangan mengambil data sudah lengkap, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Yang jelas diusahakan mungkin untuk ini karena masih strata 1 mungkin tidak lebih dari 1 semester, karena mata kuliah ini hakikatnya dikerjakan 1 semester, paling lama 1 tahun. Nah, kemudian kalian akan menyusun yang namanya skripsi. Skripsi itu adalah lanjutan dari bab proposal tadi itu. Kalau proposal babnya sampai bab 3 di bagian metode penelitian. Nah, menyusun bab 4 di bagian hasil penelitian, bab 5 kesimpulan. Nah, terkait dengan jumlah bab ini di setiap kampus terkadang berbeda. Ada yang 5 bab, ada yang 4 bab, ada yang 6 bab. Tapi intinya adalah sama. Setelah pulang dari lapangan, ngambil data, maka menyusun hasil. Hasilnya seperti apa. Kemudian nanti menentukan kesimpulan. Nah, ini dibuat kemudian bimbingan sampai ACC. Nah, ada 2 tipe dosen di sini. Ada dosen yang maunya dari bab 1 sampai bab terakhir disatukan konsultasi ulang. Ada yang dosen yang minta hanya melanjutkan dari bab 3. Jadi cukup dibawa bab hasil dan kesimpulan saja. Intinya ikuti kata pembimbing. Kemudian setelah CC baru nanti ujian skripsi atau munakosa. Nah, satu pesan saya ketika terjun di lapangan, segala administrasi tolong diselesaikan, seperti surat menyurat yang paling penting, surat izin penelitian, misalkan ngambil di fakultas atau universitas, itu harus ada. Itu nanti surat diantarkan ke lembaga atau sekolah tempat kita mengambil data. Nah, setelah mengambil data, jangan lupa juga meminta surat keterangan dari kepala sekolah misalkan atau dari direktur dalam sebuah lembaga bahwa Anda sudah melakukan penelitian di situ, supaya nanti ditunjukkan kepada dosen penguji atau dosen pembimbing bahwa memang Anda benar-benar sudah terjun lapangan. Nah, di samping itu juga dokumentasi jangan lupa, karena penting sekali dokumentasi harus ditunjukkan. Jadi tidak ada alasan ketika misalkan ujian skripsi ditanya oleh penguji, mana bukti bahwa Anda sudah terjun lapangan. Minimal buktinya ada 2 yang Anda bawa. Pertama, surat bahwa Anda sudah melakukan penelitian. Yang kedua adalah dokumentasi. Dan nanti ditambah dengan beberapa arsip dari proses Anda mengambil data tersebut. Next. Dalam penelitian itu, ini secara garis besar saja, ada 4 jenis penelitian. Yang pertama kuantitatif. Kuantitatif itu penelitian yang datanya berupa angka. Seperti misalkan nanti Anda mengambil tes hasil belajar misalkan, atau mungkin nanti berupa angket juga bisa. Penarikan kesimpulannya itu menggunakan rumus uji. Ada nanti rumus uji korelasi, ada komparasi, banyak, ada uji R, ada uji T, banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif. Yang kedua adalah penelitian kualitatif. Datanya berupa kata-kata atau nanti deskripsi. Kemudian yang keempat adalah penelitian pengembangan, menemukan atau membuat sebuah produk seperti LKS, buku, program komputer, atau bahkan nanti kebijakan. Kemudian yang terakhir adalah PTK. Penelitian ini biasanya kombinasi antara kuanti dan kuali, karena
Di samping kita juga menggunakan tes, ini biasanya khusus untuk bidang pendidikan. Di samping kita menggunakan tes, kita juga menggunakan pedoman observasi. Nah, nanti tujuannya PTK atau penelitian tindakan kelas ini, tujuannya adalah untuk menuntaskan permasalahan di kelas. Dan ini biasanya bersiklus. Biasanya risetnya 3 bulan, 4 bulan. Bahkan lebih dari itu tergantung dari kondisi kelas atau permasalahan yang sedang disesikan di kelas. Apakah nanti dengan siklus kedua misalkan atau siklus ketiga nilai kriteria ketuntasan minimalnya sudah tercapai, maka siklusnya berhenti. Tapi kalau belum, maka tetap berlanjut. Jadi dalam penelitian PTK itu tidak ada satupun referensi yang mengatakan kapan sebuah penelitian PTK itu berhenti, tidak ada. Yang ada itu dia akan berhenti ketika syarat yang kita patok, dalam hal ini misalkan kita pakai KKM, kriteria ketuntasan minimal, kalau sudah tercapai maka boleh berhenti. Artinya kelas tersebut sudah tuntas. Next, perbandingan. Nah, ini ada beberapa perbandingan yang dibuat. Nah, jenis penelitian, kalau kuantitatif ini salah satu contohnya. Misalkan pengaruh metode X terhadap hasil belajar siswa. Nanti dia punya rumusan masalah, kata kuncinya adalah apakah ada. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui. Kalau penelitian pengembangan, nanti judulnya misalkan pengembangan LKS berbasis problem solving misalkan untuk materi aritmatika. Maka nanti rumusan masalahnya, kata kuncinya adalah bagaimana hasil pengembangannya. Ini khusus untuk yang strata 1. Kalau misalkan nanti adik-adik ikut yang misalkan ikut magister, S2, di samping menanyakan hasil pengembangannya, maka ditanya juga bagaimana cara mengembangkan. Jadi pertanyaannya udah berbeda. Kenapa yang ditanya adalah bagaimana hasil mengembangkan, tidak bagaimana proses pengembangan. Karena proses pengembangannya sudah mengikuti model. Nanti di bab 3 itu dijelaskan model apa yang digunakan dalam riset pengembangan ini. Misalkan pakai 4D, pakai ADI, misalkan pakai Snowball, misalkan ada yang pakai Rainfall, banyak sekali metode-metode yang digunakan atau model digunakan untuk pengembangannya. Jadi yang ditanya itu adalah hasilnya, bukan proses. Kemudian tujuannya sudah jelas ya, untuk mengembangkan. Nah, bedanya penelitian kuanti dengan pengembangan, dalam pengembangan itu ada spesifikasi produk, spesifikasi yang dikembangkan. Jadi harus jelas supaya nanti ini menjadi batasan-batasan pengembangan. Dalam artian jangan sampai pengembangannya nanti itu melebar, tidak memiliki fokus. Sedangkan penelitian kualitatif nanti kata kunci biasanya analisis kemampuan matematis siswa. Nah, nanti pertanyaannya adalah bagaimanakah hasil kemampuan. Jadi bagaimana, bukan apakah. Kalau apakah itu punyanya kuanti. Karena ini kita menggunakan uji hipotesis, iya atau tidak jawabannya. Kemudian kalau kuali bagaimana? Bagaimana itu adalah kunci dari sebuah jawaban yang harus menggambarkan deskripsi, interpretasi yang panjang. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui. Dan ini adalah kata kunci perbandingan dari jenis penelitian. Next. Penelitian itu apa? Mungkin ada yang baru mungkin bertanya. Penelitian itu menemukan, menyelesaikan, membuktikan suatu secara ilmiah. Jadi kalau tidak ilmiah, maka bukan penelitian. Jadi langkah-langkahnya pertama harus muncul dari sebuah masalah. Masalah yang ditemukan. Nah, biasanya masalah itu kita dapat pada saat kita terjun lapangan di semester awal sebelum mengajukan proposal. Itulah gunanya dalam misalkan yang program pendidikan biasanya ada istilah PPL, ada istilah magang. Nah, dari situ proses pengenalan lapangan, pengenalan lingkungan sekolah. Misalkan yang non pendidikan biasanya ada PKL, praktek kerja lapangan. Dari situ secara tidak langsung lembaga atau kampus meminta Anda untuk melihat kondisi yang ada di lapangan. Apakah di sana ada masalah atau tidak?
Jadi bukan hanya serta-merta kita turun lapangan, kemudian kita lakukan apa yang ada dalam program kerja kita di lapangan tersebut, kemudian kita buat laporan, bukan. Tapi ada nilai lebih yang harus Anda bawa pulang. Ada masalah nggak? Apakah ada masalah di tempat tersebut yang butuh penyelesaian? Nah, itu dia. Jadi beranjak dari sebuah masalah. Kemudian dari masalah itu nanti lahirlah judul, lahirlah topik, lahirlah judul, lahirlah referensi. Nah, nanti disuruh buat bab 1 seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat. Kemudian di bab 2 nanti kajian pustakanya, ada juga landasan teori. Di beberapa kampus ya menyebutnya kajian pustaka, ada landasan teori. Yang jelas di sini berisi tentang teori atau penelitian relevan yang berkaitan dengan topik atau masalah yang kita angkat. Sini tempatnya. Kemudian yang berikutnya adalah metode penelitian. Nah, setelah kita mendapatkan tujuan penelitian, manfaat yang ingin kita capai, kemudian hipotesisnya apa bagi yang penelitian kuanti, maka kita harus punya metode untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nanti kita angkat jenis penelitiannya apa, subjek, populasi, dan sampelnya siapa, instrumen yang kita gunakan apa, kemudian sumber datanya dari mana, kemudian analisis data untuk uji prasyarat yang bagi kuanti, atau misalkan analisis data yang digunakan untuk yang penelitian kuali juga, nanti juga untuk uji hipotesis. Apa yang harus kita gunakan itu dijelaskan di bab 3. Kemudian yang terakhir adalah bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Kemudian baru penutup, simpulan, dan saran. Itulah secara garis besar. Di setiap kampus memiliki buku pedoman penyusunan skripsi. Maka dari situlah Anda harus belajar. Jadi jangan sampai kita belajar menyusun skripsi itu menggunakan buku pedoman penyusunan skripsi kampus lain. Itu tidak boleh. Boleh kita hanya sekedar mempelajari atau misalkan mencari referensi, tapi susunannya kita harus taat patuh pada aturan yang ditetapkan oleh lembaga kita. Kemudian cara memperoleh data. Tadi kita punya rumusan masalah. Rumusan masalah berarti dia butuh jawaban. Nah, jawabannya itu kita susun dalam bentuk sebuah hipotesis. Nah, untuk menjawab hipotesis ini maka kita harus punya data, dan datanya itu harus dianalisis. Data dalam sebuah penelitian diperoleh menggunakan alat yang disebut dengan instrumen. Nah, instrumen ini nanti baru kita punya teknik pengumpulan data. Nah, itu disusun berdasarkan variabel atau judul penelitian. Nah, ini adalah contoh. Misalkan kalau penelitian kuanti, nanti tekniknya nanti kita pakai tes. Maka instrumennya tes. Jadi kita menggunakan teknik pemberian tes kepada subjek, maka instrumen tesnya itu harus isi atau pilihan ganda. Tesnya harus ada, indikatornya harus ada. Misalkan ada beberapa riset yang misalnya konsentrasi ke bab tertentu dari beberapa bab yang ada dalam buku yang diajarkan di sekolah misalkan. Materinya aritmatika. Maka indikator untuk mengajarkan aritmatika itu harus jelas. Dari indikator itu nanti maka lahir butir soal. Dari butir soal itulah nanti disusun dalam bentuk tes. Apakah isi atau pilihan ganda. Ada juga kita menggunakan angket. Nah, kalau angket itu biasanya kita menggunakan skala Likert. Skala Likert 4, 3, atau 5. Nah, kemudian kalau kuali biasanya kita menggunakannya wawancara atau observasi. Karena dari observasi dan wawancara itu nanti hasil yang kita temukan itu dalam bentuk deskripsi atau interpretasi apa yang ada di lapangan. Maka instrumennya harus ada pedoman wawancara dan pedoman observasinya. Apa yang mau diwawancarakan, apa yang mau diobservasi harus jelas. Apakah nanti wawancaranya terstruktur atau tidak. Nah, nanti beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada subjek penelitian kita atau responden kita harus jelas. Jangan sampai kita menyebutkan wawancara tapi pedoman wawancaranya tidak ada. Itu harus jelas. Nah, nanti harus divalidasi. Tes harus divalidasi, angket harus divalidasi, pedoman wawancara divalidasi. Observasi juga harus divalidasi pedomannya. Nah, kemudian kalau pengembangan biasanya kita pakai tes dan angket.
Nah, tesnya itu diberikan kepada siswa untuk menguji KKM-nya, ketuntasan. Kemudian angketnya nanti misalkan kita kepraktisannya dinilai dari angket. Angket itu juga ada 2 sebenarnya angket ini. Angket untuk validasi dari produk, misalkan bagi kita yang mengembangkan produk, angket validasi harus ada, nanti divalidasi ke tim pakar. Kemudian kemudian yang kedua adalah untuk uji coba di lapangannya, untuk menguji kepraktisan. Jadi hasil dari sebuah pengembangan itu ada 3 include-nya. Pertama, tes untuk menguji ketuntasannya, keefektifan misalkan. Angket itu ada 2. Yang pertama untuk validasi dari produk yang kita kembangkan. Kemudian uji cobanya ini tujuannya untuk melihat kepraktisannya. Praktis apa enggak? Misalkan kita mengembangkan LKS, apakah LKS ini praktis apa tidak? Nah, itu dia ujinya. Jadi harus ada 3. Kemudian yang PTK biasanya kita menggunakan tes, angket, dan observasi. Karena ini lebih lengkap. Jadi harus ada observasinya harus seperti apa. Biasanya untuk observasi ini nanti di sini ada 2 orang yang terlibat biasanya dalam PTK. Kita dan guru. Jadi kita sebagai mahasiswa yang akan terjun ke lapangan, kemudian ada guru yang melakukan observasi. Jadi catatan penting dalam ber-PTK nanti ketika terjun lapangan, jangan sampai nanti yang mengobservasi di kelas itu adalah Anda. Dibalik, yang observasi itu adalah guru, yang mengajar itu adalah Anda. Kalau Anda sendiri yang melakukan observasi, nanti nilainya Anda otak-atik. Jadi biarkan apa yang kita lakukan itu orang lain yang menilai. Jadi jangan sampai nanti ketika terjun lapangan, Anda sendiri yang melakukan observasi, itu terbalik. Jadi Anda yang mengajar, Anda yang melakukan uji coba produk, Anda yang bereksperimen. Nanti biarkan guru yang menilai melalui pedoman observasi yang Anda berikan. Next, ini penting. Beberapa kata kunci yang mungkin harus diingat dalam penelitian. Ada namanya korelasi. Jenis ini untuk kuali ya, ini untuk kuanti, ini untuk kuanti, korelasi. Kata kunci yang biasanya dari judul itu ada korelasi variable X dan variable Y, ada pengaruh variable X dan variable Y, hubungan variable X dan variable Y, efektivitas. Nah, uji yang dipakai nanti uji R. Ada juga dosen yang mengharuskan harus uji regresi. Uji R itu nama lainnya uji product moment, nama lainnya juga uji person. Nah, nanti instrumen yang kita gunakan tes, angket. Nah, prasyaratnya dari uji ini adalah uji validitas. Apakah tes kita valid apa enggak? Begitu juga dan reliabilitasnya. Kemudian apakah data itu normal atau tidak? Kemudian data itu apakah homogen atau tidak? Biasanya untuk yang homogen nanti dikomparasi juga bisa. Nanti akan lebih jelas untuk uji prasyarat yang ini. Kemudian untuk komparasi biasanya kata kuncinya adalah perbandingan. Perbedaan, komparasi, kemudian efektivitas juga ada. Efektivitas sebelum dan setelahnya. Intinya adalah berbicara komparasi. Artinya nanti ketika Anda setelah mengikuti kuliah ini, ketika Anda pergi misalkan ke perpustakaan, membuka skripsi, khusus yang pendidikan, ketika buka, kata kunci yang paling depan dari judul skripsi orang itu adalah perbandingan. Nah, maka kalau perbandingan, maka di bab 3-nya pasti menyebut uji T atau uji C. Jadi jangan sampai nanti ada judul skripsi yang judulnya perbedaan tapi yang dites itu uji R. Nah, itu terbalik. Jadi uji perbandingan, perbedaan, komparasi atau aktivitas yang menjelaskan sebelum dan sesudah, maka uji T yang digunakan. Karena uji T adalah uji yang digunakan untuk melakukan perbandingan setelah dan sebelum. Apakah pakai eksperimen atau tidak. Kelas kontrol atau kelas eksperimen itu adalah uji T. Kemudian tes dan angket. Sama, tesnya harus divalid, harus reliabilitas. Intinya kalau kita menggunakan tes, maka tesnya itu harus diuji validitas dan reliabilitas dulu. Kemudian uji homogen. Apakah uji homogen itu penting? Nah, kapan sebuah uji homogen kita lakukan? Homogen itu artinya satu.
Kalau bahasa lainnya adalah kemampuan siswa yang kita jadikan sampel penelitian itu sama. Biasanya uji homogen itu kalau di lapangan atau di sekolah itu misalkan kita ingin melakukan penelitian satu kelas. Di satu kelas saja penelitiannya, tapi ternyata di sekolah itu ada 4 kelas atau lebih dari satu, minimal 2, 3 atau 4 dan seterusnya. Maka kita harus melakukan uji homogen. Tapi kalau cuma satu kelas boleh tidak melakukan uji homogen. Jadi uji homogen itu kita lakukan ketika di sekolah itu lebih dari satu kelas. Ada 2 kelas, 3 kelas, 4 kelas. Sementara kita ingin melakukan penelitiannya satu kelas. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah sesuai dengan konsep dari homogenitas. Kita ingin memastikan bahwa kelas A, B, C, D atau E misalkan itu kemampuannya sama. Misalkan kita ada kelas A, B, C, D, E. Kita ingin melakukan penelitian di satu kelas. Maka kita harus melakukan uji homogen kelas A dan B, B dengan C, C dengan D, D dengan E. Kalau misalkan dari uji homogen itu ternyata yang homogen adalah kelas A, B, C misalkan. Ternyata yang DE tidak, maka baru kita boleh mengambil sampel. Kalau misalkan kita ngambil secara random, secara acak, mengambil kelas A boleh, B boleh, C boleh, D nggak boleh, dan E nggak boleh. Kenapa? Karena nanti hasil penelitian kita, misalkan kita ngambil kelas A, maka hasil riset kita itu hanya bisa di general di kelas B dan kelas C. Tidak bisa di generalisir di kelas D dan E karena mereka tidak homogen secara dari segi kemampuannya tidak sama. Itu maksudnya kenapa poin penting yang pertama sebelum kita melakukan atau memilih sampel dalam melakukan riset itu harus uji homogen. Biasanya nanti ditanya, biasanya pas ada ujian adik-adik pasti ditanya, kenapa ngambil kelas itu sebagai subjek penelitian? Jadi jangan pernah menjawab seperti ini. Itu yang dikasih oleh guru. Nah, itu namanya tidak ilmiah. Ingat, tadi udah disampaikan bahwa penelitian itu adalah menyelesaikan sesuatu secara ilmiah. Jadi kalau tidak ilmiah bukan penelitian namanya. Jadi jangan sampai menjawab itu yang diberikan oleh guru. Bukan itu jawabannya. Jawaban yang benar itu adalah berdasarkan hasil uji homogenitas yang telah dilakukan, ternyata kelas A, B, C, D, E itu homogen semua. Maka boleh memilih secara acak kelas mana saja. Artinya nanti hasil riset kita di kelas A itu bisa digeneralisir ke semua kelas. Karena dari uji homogenitas secara kemampuan itu sama. Itu maksudnya kenapa perlu sekali dilakukan uji homogenitas. Tuh. Kemudian uji normalitas biasanya ditentukan sebelum melakukan uji hipotesis. Uji normalitas itu apakah datanya terdistribusi normal atau tidak. Kalau tidak normal berarti kita menggunakan uji yang lain yang non komparatif misalkan. Tapi kalau misalkan datanya tidak normal, maka bisa kita normalkan. Bisa pakai konsep eksponensial, bisa pakai logaritma supaya nanti kita normalkan data ini. Atau salah satu cara lainnya, setelah kita bentuk grafiknya, ternyata ada data yang outlier misalkan. Data outlier itu adalah data yang menyimpang. Data yang misalkan terlalu jauh, tinggi sekali sendiri, atau misalkan terlalu rendah sendirian. Nah, itu datanya boleh dikeluarkan, tidak diikutkan dalam uji hipotesis, boleh. Tapi sebelum itu harus konsultasi dengan pembimbing. Apakah data ini saya harus normalkan menggunakan misalkan eksponensial atau logaritma atau konsep normalitas data yang lain. Atau yang kedua saya buang data yang outlier. Semua kembali kepada pembimbing. Intinya jangan memutuskan sesuatu dalam proses riset bimbingan Anda itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa konsultasi kepada pembimbing. Nah, ini ada beberapa uji rumus, nanti ada beberapa referensi juga yang adik-adik bisa baca. Ini untuk uji T, kemudian ini C. Nah, C itu lambangnya begini. Ada yang biasanya menuliskan X saja, itu bukan. Nah, kemudian ini uji R, ini untuk yang regresi nanti. Nah, ini rumus untuk AB yang untuk masing-masing regresi. The next.
Ini tadi yang udah dijelaskan ya, lebih jelas tadi tentang uji prasyarat. Ini udah dijelaskan. Kemudian ini beberapa contoh. Misalkan kalau tadi untuk yang kuanti ya, ada kata kuncinya pengaruh, kemudian hubungan, kemudian komparasi, kemudian efektivitas misalkan. Yang jelas ini menggunakan data yang nanti kita ambil di lapangan. Misalkan pengaruh tadi pakai uji R, hubungan pakai uji R, komparasi berarti pakai uji T, efektivitas bisa pakai uji R, bisa pakai uji T juga, tergantung dari konsep apakah kita melakukan eksperimen atau tidak. Kemudian ini contoh yang kuali, kata kuncinya ada analisis, ada identifikasi, ada deskripsi juga. Kemudian yang contoh R&D yang penelitian pengembangan, biasanya diawali kata pengembangan di depannya biasanya. Ya. Nah, ini yang judul PTK misalkan untuk meningkatkan, misalnya kata kuncinya untuk meningkatkan. Oke. Nah, ini yang penting ya, harus diingat juga ketentuan penulisan dalam menyusun proposal atau skripsi. Jadi yang pertama itu biasanya diminta kertas 70 gram atau 80 gram. Biasanya diminta dari ketentuan dari institusi 4433 dan pakai Times New Roman. Kemudian di cover itu selalu diingat ya, ukuran fontnya itu 14 sampai 16. Ada juga yang untuk judulnya, untuk judul ya 14, kalau footnote 11. Cover itu ingat 14 sampai 16 ukuran hurufnya, kemudian spasinya 1. Ukuran logo biasanya 5 sampai 7 cm. Jadi dicek dalam menyusun cover 14 sampai 16 untuk jenis ukuran huruf, kemudian di bold semua, kemudian covernya itu 5 sampai 7, biasanya 5 sampai 7 cm. Kemudian 1 spasi. Kalau untuk yang tiap judul bab biasanya 14 ya. Bab 1, bab 2 itu tulisan yang bab 1, bab 2 itu 14. Kalau isinya 12. Kemudian spasinya biasanya 2 ditentukan dari kampus. Kemudian spasi cover udah tadi ya. Kemudian nama atau judul tabel ditulis di tengah. Kembali ke pedoman, ada yang pakai rata kiri, ada yang pakai rata kanan, ada yang pakai tengah. Kalau gambar di bawah dan dibalik, ingat kalau tabel, label atau penomoran tabel itu bagian atas, kalau gambar berarti di bawahnya. Kemudian lampiran. Nah, lampiran itu ditulis nomor lampiran, misalkan lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3 dan lampiran seterusnya. Dan itu biasanya disesuaikan sesuai urut waktu diperoleh di lapangan maksudnya. Nah, itu wajib dirujuk di bab hasil. Jadi lampiran itu bukan hanya sekedar kita lampirkan bertumpuk-tumpuk, bukan. Dia punya nomor. Jadi lampiran itu wajib dirujuk dalam bab hasil pembahasan. Jadi bukan hanya ditulis bertumpuk-tumpuk tapi tidak dirujuk. Misalkan ada tabel di bab hasil, tabel ini berarti sumbernya lampiran 2, lampiran 3 misalkan gitu. Kemudian setiap kata asing jangan lupa dimiringkan. Kalau skripsi kita itu, laporan kita itu berbahasa Indonesia, maka yang bahasa Inggris, bahasa lain harus dimiringkan. Kalau skripsi kita bahasa Inggris, maka selain bahasa Inggris harus dimiringkan. Kemudian penomorannya harus mengikuti. Nah, ini adalah contoh penomorannya. Jadi harus lurus. A, kemudian 1, kemudian setelah itu ada A, kemudian ada 1, kemudian ada B kurung. Nah, baru dikurung, baru ini. Jangan dirubah. Nah, ini adalah urutannya. Nah, kemudian setiap kata diawali huruf kapital. Nah, ini kapital. Kecuali kata penghubung, bukan diawali di, dari, dan, atau, dan, yang, untuk, itu seperti ini. Kemudian kata berulang, nah ini di huruf kecil. Jangan Y-nya huruf besar, atau ini huruf besar, atau F-nya juga besar. Itu. Kemudian khusus kata di dipisahkan kalau merujuk kata tempat, misalkan di sekolah. Jadi di itu menunjuk kata tempat, maka di spasi.
Nah, di sekolah, di sana, di sini. Kalau diperoleh, dikelola, itu disatukan. Oke, terima kasih Anda sudah mengikuti tahap 1. Jika nanti ada pertanyaan, silakan isi di kolom komen yang ada di bawah. Atau misalkan nanti Anda bisa WA di nomor yang ada di deskripsi, Anda bisa WA ke saya. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang masih bingung. Yang jelas, satu yang saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini bersifat relatif. Artinya tidak 100% mutlak benar. Karena setiap kampus itu memiliki kebijakan yang dituangkan dalam buku pedoman penulisan skripsi. Namun intinya adalah sama. Oke, kita lanjut ke part 2, yaitu trik menentukan judul proposal skripsi.